masih ada teman-teman ada di rumah yang lalu senantiasa kita di blok sakit berada di rumah sakit 5 HSI di rumah kami khusus Pak HSI teman kita, sahabat kita pengurus DRT 005. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitnya senantiasa disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan kembali bergabung mengaji bersama-sama kita dan minta doakan semoga keluarganya diberikan kesabaran. Yang hari ini hadir selalu di majelis taklim alas dunia maupun syariah al-Fatihah. Islam terkait dengan kebersihan itu adalah sebagai kewajiban. Dari kebersihan itu ada satu tinjauan masalah bab taharah, air yang kita disucikan, juga nanti aplikasi daripada salatnya, dan nanti dalam satu kehidupan dari bersih, sholat, dan hidup kehidupannya akibat kebaikan akhlak yang menjadikan satu akhlak karimah. Demikian yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus pada Pak Haji Eman selaku Ketua Masjid An-Nur dan beserta jajarannya. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini tentu tidak ada kata yang paling indah ya, selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal daripada ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan toharah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab-kitab fikih, itu hampir seluruh kitab-kitab itu membahas tentang toharah di awalnya. Karena memang disitulah kuncinya, kebersihan. Toharah atau bersuci atau kesucian itulah menjadi inti dari ajaran Islam. Makanya yang menjadi perhatian
ajaran Islam yang paling utama itu bahkan nanti akan banyak membicarakan tentang bagaimana kita membersihkan diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Menggunakan huruf yang enggak tanggung-tanggung inna. Kalau diterjemahkan secara bebas itu sungguh, benar-benar, sesungguhnya Allah amat sangat gitu mencintai hambanya. Siapa bagi siapa? Tawwabin, orang-orang yang setiap saat melakukan taubat. Jamak dari tawabin itu artinya jamak daripada taubat. Jadi Allah itu begitu sangat mencintainya bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan ditegaskan kembali, dan juga Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dua kata inilah yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Bersuci dari noda dan dosa dalam bahasa Al-Quran disebut dengan taubat. Makanya menggunakan kalimat tawwabin. Bersuci dari sisi lahiriah, mensucikan diri kita dari sisi lahiriah, itu sering hadis ataupun Al-Quran menyebutnya dengan toharah. Orang yang mutatahhirin. Makanya ada Muhammad Tahir. Muhammad itu adalah kita, dan Tahir itu orang-orang yang senantiasa bersuci ya. Makanya nanti dalam perspektif fikih yang tadi disinggung oleh Pak Eman adalah, makanya nanti at-tahuru minan najas, itu ada seperti itu. Bersuci dari najis. Yang kedua at-tahuru minal hadas. Bersuci dari hadas. Apa Pak bedanya najis sama hadas? Bu, bedanya najis sama hadas itu apa? Najis bisa dicucikan dengan air, hadas Ya. dengan mandi besar. Iya. Hadas, hadasa, hadisu hadas itu artinya memang kondisi tubuh kita yang dalam keadaan sesuatu sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau najis, najasa adalah sesuatu yang kotor yang apabila itu terkena diwajibkan untuk membersihkan dirinya, baik dengan air, dengan debu ataupun dengan mandi gitu ya. Yang paling mudah kita ini adalah kalau hadas itu kondisi dalam diri kita. Tapi kalau najis itu berada di luar kita. Maaf misalnya, ketika bapak ibu pipis, buang air kecil, kondisi bapak itu dalam berhadas, kondisinya ya. Yang keluar dari diri kita, pipisnya itu najis gitu. Itu ya artinya para ahli fikih menyatakan seperti itu. Ketika bapak ibu misalnya dalam keadaan, ya terutama ibu-ibu dalam keadaan datang bulan, itu namanya hadas. Walaupun tidak semua yang keluar dari diri kita najis. Yang keluar dari diri kita yang najis seperti tadi, ya,
air seni itu menjadi najis ketika mengenai, ya, keluar dari diri kita. Kalau sudah berada di luar dari diri kita, kena kita sendiri pun menjadi najis. Itulah bedanya antara hadas dan najis. Dan yang ketiga adalah at-tahuru minad dunub. Kita bersuci dari dosa. Dan itulah yang disebut dengan taubat tadi. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini kenapa kok mendahulukan innallaha yuhibbut tawwabin? Mendahulukan taubatnya kenapa Bapak Ibu? Dibanding dengan mutatahhirin. Karena memang yang paling esensi, yang paling penting itu sebetulnya manusia itu dari sisi batiniah, dari sisi ruhiyah. Insya Allah ketika manusia itu bersih dalam hatinya, maka akan mudah untuk membersihkan perilakunya, membersihkan badannya, gitu. Makanya ngurusi hati itu lebih rumit dibanding dengan ngurusi fisik kita itu. Makanya sering dikatakan hati manusia itu laksana dalamnya lautan, gak bisa menebak. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin yang sudah berumah tangga dengan suami istri bertahun-tahun, seringkali gak tahu bagaimana perilaku yang sesungguhnya suami atau istrinya. Saya pernah dapat konsultasian dari seorang suami yang ternyata itu kalau istrinya marah itu mau nonjok betul-betul nonjok. Ternyata dulu si istri ini petinju, ingin jadi petinju gak jadi, tapi sasarannya suami. Itu sampai jontor-jontor kalau marah itu ditonjok gitu. Udah 30 tahun berkeluarga baru tahu kalau istrinya ternyata dulu punya cita-cita menjadi petinju. Gak kesampaian, suaminya yang ditonjok. Sampai bibirnya itu sampai pada jontor gitu ya. Gitu. Gak tahu. Karena apa? Begitu dalamnya hati manusia. Makanya seringkali ada yang disebut dengan berhati emas. Apa maksudnya Pak? Orang itu mulia. Ya. Nah oleh sebab itu maka betapa memang hati manusia itu begitu luar biasa. Makanya nanti lebih dalam Al-Quran menjelaskan hati manusia itu kan ada 3 kriteria ya. Yang pertama itu Al-Quran menyebutnya sebagai qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang memang jiwanya baik. Maka kalau itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Maka di situ ada kalimat illa man atallah biqalbin salim. Maka didahului oleh ayat la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kenapa juga hati manusia kok dihubungkan dengan anak dan harta? Maka nanti banyak orang yang hari ini menganggap bahwa anak dan harta itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya yauma la yanfa'u, ada suatu hari nanti, ya, maksudnya besok yaumil akhir, yauma la yanfa'u malun, harta yang hari ini diagung-agungkan itu, wala banun, dan termasuk anak-anak, tidak bermanfaat. Dalam tanda kutip, gak bisa menolong kita. Kapan? Besok yaumil akhir. Bisa menolong kita itu ketika kita upayakan di dunia. Harta kita dermakan dengan baik, anak kita didik dengan baik, itu ketika kita hari ini masih sehat walafiat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang hadir datang kepada Allah dengan hati yang
bersih, suci maksudnya ya. Suci itu bukan berarti tanpa noda, karena nggak ada manusia yang tidak bernoda. Makanya sebaik-baik manusia itu bukan berarti orang yang nggak punya dosa, karena nggak ada yang manusia nggak punya dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang apabila bersalah, melakukan kekeliruan, dia segera bertobat kembali kepada Allah. Jadi itu namanya qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci. Yang kedua, qalbun marid. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu adalah marad. Marad itu penyakit, di situ bukan kanker dan lain sebagainya. Kalau maradun itu atau apa maksudnya? Penyakitnya itu adalah penyakit hati, perilaku dan lain sebagainya. Maradun. Kalau penyakit fisik itu menggunakan kalimat sakoma. Misalnya Bapak kalau sakit fisiknya itu doanya bukan marid. Apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Di situ ujungnya. Kalau sakitnya fisik. Tapi kalau sakitnya non fisik, ruqyah itu marid dalam bahasa agama. Makanya fi qulubihim maradun. Dan setiap manusia itu punya penyakit namanya marad, ya, surah Al-Baqarah ayat 10. Ini lagi menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi di dalam Al-Quran itu, di awal-awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 23 itu menjelaskan 3 kelompok manusia. Pertama, kelompok orang yang beriman dan bertakwa. Itu cukup dijelaskan dengan 5 ayat, ayat 1 sampai 5. Orang kafir itu dijelaskan dengan 2 ayat, ayat 5 dan 6. Ayat 7 sampai 23 itu menjelaskan orang munafik. Nah, seringkali disebut orang yang hatinya sakit itu juga nanti kategorinya juga masuk bisa kepada orang-orang munafik. Makanya hati yang berpenyakit itu menjadi hidupnya itu makanya menjadi hina, terlunta-lunta. Seperti nyanyiannya Bu ya, sakitku di sini, itu sering kali ada nyanyian begitu. Padahal orang beriman itu bukan sakitku di sini, tapi apa? Bahagiaku di sini. Karena Rasul juga menyatakan itu kan, as-sa'adatu hahuna, bahagia itu di sini. Itu adalah hati yang berpenyakit. Yang ketiga, ada namanya qalbun maut, hati yang sudah mati. Siapa dia? Orang kafir dan orang yang jahil. Itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 5 dan ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'amdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatun walahum adabun adim. Jadi innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu, orang yang hatinya tertutup itu, sawaun, bagi dia itu sama saja. A'amdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Baik engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan kembali beriman. Kenapa? Khatamallahu
hati mereka itu sudah dikunci mati. Sudah mati dia. Wa ala samaihim wa ala absarihim, bahkan pendengarannya, penglihatannya ghisyawatun, bahkan ditambah tutup oleh Allah. Yang pantas buat mereka itu apa? Walahum adabun alim. Sama Pak. Orang yang qalbun marid, apa bentuk siksanya? Adabun alim. Tapi kalau orang kafir yang tertutup, adabun adim. Hampir sama. Alim dalam bahasa Arab jangan salah mengucapkannya. Sebab kalau salah mengucapkannya, wah jauh betul. Ya, antara alim dan alim, gitu ya. Alim itu artinya orang yang berilmu. Tapi alim pakai alim itu artinya pedih. Jangan sampai nanti ada orang membaca begini, adabun alim, karena ingin fasih kan. Adab bagi orang yang berilmu. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi adabun alim pakai alim. Orang-orang yang hatinya mati, adabnya itu pedih. Tapi orang yang penyakitan itu adabnya begitu besar, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kondisi hati manusia. Maaf Bapak Ibu, kalau hanya persoalan berwudu, apalagi persoalan gerakan sholat, persoalan toharoh, itu mudah, mudah memperbaikinya. Kalau kita nggak pas gerakan sholatnya itu sangat mudah. Kalau wudunya kurang pas sangat mudah. Tapi kalau hatinya nggak beres, begitu sulitnya memperbaikinya. Dan bahkan nanti amalan kita pun tergantung kepada hati kita. Apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kepada niatnya. Kulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan pahala nilai itu juga karena niatnya. Itulah maksudnya hati. Ngurusi hati itu begitu rumitnya. Makanya kenapa di dalam ayat Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, kok kenapa yang didahulukan itu innallaha yuhibbut tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertobat. Itu karena apa? Hati yang dia urusi. Pak, maaf, sehebat apapun orang, ya, ilmunya tinggi, ya, ibadahnya hebat, ya, sholat malamnya hebat, tapi maaf, kalau hatinya kotor, itu amalan itu seperti debu yang ditiup oleh angin. Makanya nanti Ibu, kalau Ibu periksa di dalam Quran surah apa itu? Surah Al-Furqan ya, surah 25 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami datangkan, kami hadapkan kepada mereka orang-orang yang beramal ketika di dunia itu, tetapi amal mereka kami jadikan habaan, debu. Mansuro itu yang berterbangan, sia-sia. Ilmunya tinggi padahal, tapi karena hatinya yang kotor. Apa yang dimaksud di situ? Bisa jadi karena kesombongan, bisa jadi karena hatinya itu kotor, ya, tidak ikhlas dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan manusia itu jatuh, itu karena apa? Hatinya. Makanya Bu, kalau Ibu pesan kepada anak atau siapapun mau pergi agar selamat, apa Bu pesannya? Hati-hati ya nak. Pernah nggak mata-mata ya nak? Padahal yang lihat mata kan, tapi perintahnya adalah hati-hati. Kenapa? Ketika hatinya benar, bahkan orang maaf yang matanya pun nggak melihat, kalau hatinya lurus, maka insya Allah dia akan selamat. Tapi walaupun matanya itu membelung gitu, melihat kuat biasa, tapi ketika hatinya gelap, inilah yang akan menjadikan manusia itu jatuh dan terpuruk. Bu, maka dari itu
Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu. Kata siapa? Kata AA. Jadi menjaga hati itu adalah sebuah kemustian dan keniscayaan. Itu yang pertama. Walaupun demikian, memang betul. Makanya sekali lagi juga nanti bapak ibu ini badannya sehat juga bukan karena apa? Rajin olahraga, apalagi makannya teratur, apalagi bergizi. No, bukan. Tapi dua, tergantung apa? Hati, perasaan dan pikiran. Itu yang paling mendominasi. Jadi bapak ibu mau sehat atau tidak tergantung dari hati dan pikirannya, perasaan dan pikirannya. Ada orang, saya kan pernah cerita di tempat saya di rumah sakit itu. Padahal ini suami ini, bapak ini adalah tertib, olahraganya rajin, bersepeda, lari dan sebagainya. Makanya tertib. Pergi ke kondangan saja itu, istrinya jadi polisi. Nah, di belakangnya itu ya. Kalau kondangan itu kan luar biasa makanannya ya. Begitu suaminya mau ngambil yang ini, tampil dari belakang pojok. Jangan. Mau ngambil ini gak boleh lagi, karena hati masuk ya. Aja di pojokan minum air putih aja itu. Gitu ya. Gak makan yang macam-macam, tertib. Tahu gak Bapak Ibu, begitu periksa ke lab di tempat saya itu, gula darahnya berapa? 500. Kolesterolnya itu hampir 400. Wah, stres itu orang. Kenapa kok bisa begini? Padahal saya tertib. Rupanya kenapa, Bu? Hatinya sering dongkol sama istrinya. Hatinya ini loh suka dongkol sama istrinya. Kenapa kok dilarang cerewetnya, bawelnya enggak? Bu, maka jadi istri jangan bawel. Maaf kalau bawel itu suami kelihatannya sehat tapi penyakitan. Kalau udah penyakitan cepat mati, ya kan nggak enak juga ya. Nah itu, jadi udahlah enak-enak saja. Itu melarangnya sampai begitu. Karena ternyata apa? Pikirannya sama hatinya. Ibu mau makan sate tuh, ini sate nih, sate kambing. Waduh, kalau saya makan ini saya gula darah naik, kolesterol naik. Maaf Bu, sate belum dimakan, kolesterolnya dan gula darah udah naik. Kenapa? Psikis. Udah bismillah aja. Mudah-mudahan dengan makan ini menjadi keberkahan sehingga apa? Saya badan sehat. Tapi catatannya apa? Jangan berlebihan. Itu aja. Makan aja bismillah. Tapi kalau udah mikir belum makan udah naik. Yakin itu. Apalagi kalau ingin bapak makan terus nggak kepengen tahu naik, nggak usah periksa. Diam aja. Tahu-tahu jeglek aja. Itu dia. Apa maksudnya Bu? Pikiran dan perasaan. Bu, kalau hatinya enak, lempeng, baik, hidupnya itu enak. Apapun yang Allah berikan itu disyukuri. Siapapun suaminya bahagia. Mas, walaupun kamu begitu Mas, tapi hatimu baik. Oh begitu. Jadi selalu menilai kebaikan. Ya udah mah, kamu juga begitu, tapi walaupun tidurnya ngorok, saya bahagia. Sebagai hiburan. Apa maksudnya Bu? Semuanya menjadi positif. Ini gara-gara ini loh Bu, hati. Tapi kalau sudah buruk Bu, udah apapun jelek. Akhirnya apa? Di rumah itu selalu rebutan bener. Bu, kalau orang berumah tangga itu rebutan bener, itu mesti berantem. Ini mah gara-gara lo sih. Wah, gara-gara lo udah berantem. Tapi kalau rebutan salah, udah selesai kan? Karena apa? Kotor hati dan jiwanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, makanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Baru saja bulan Ramadan, apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Tergantung apakah kita membersihkan jiwanya berhasil apa enggak, membersihkan hatinya benar apa enggak. Kalau itu berhasil, maka yes akan sukses.
Ibu, yang kita urusi terlebih dahulu adalah hati. Yang kedua, memang toharoh juga menjadi hal yang penting. Karena apa? Menjadikan, mensucikan. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i itu menyatakan kalaulah orang beriman itu benar wudunya, cukup dengan wudu saja orang itu akan baik. Cukup dengan wudu, kata Imam Syafi'i. Bukan berarti nggak perlu sholat, bukan ya. Tapi dengan media kita berwudu, orang itu akan sadar dan menjadi orang baik. Bu, ketika ibu berwudu itu membasuh tangan pertama kali, kenapa Bu? Yang dibasuh pertama itu tangan, kenapa Bu? Ya, saya tanya. Kenapa yang pertama kali dibasuh oleh tangan, yang oleh di dalam tubuh kita itu yang pertama dibasuh kalau ibu wudu itu tangan, kenapa? Inilah tangan yang banyak gerayangan kemana-mana ya. Iya, gara-gara tangan ini. Gara-gara tangan ini, begitu ya. Terus yang kedua, kalau kita wudu, setelah itu apa Bu? Setelah cuci tangan, kumur. Bu, manusia itu jatuh itu gara-gara mulut. Lamben itu loh. Anggur lamben itu doblek itu nyakitin orang, dia nggak mau tahu itu. Makanya banyak orang jatuh itu bukan karena apa? Mulutnya itu loh yang nggak bisa dijaga. Makanya disuruh bersih itu kumur, dan kumur itu nggak boleh ditelan kan? Apa maksudnya? Begitu kumur dibuang. Kalau sesuatu yang buruk dibuang, sebetulnya ibu pada saat berwudu itu dia sedang bertobat. Wahai Allah, mungkin tadi sebelum saya sholat, sebelum saya berwudu, mulut saya ini nyakitin orang, nyakitin suami saya, nyakitin anak, nyakitin tetangga. Hari ini saya bertobat ya Allah. Pada saat itu sudah ibu bertobat. Umur, gitu ya, buang jauh-jauh. Makanya maaf Bu, kalau berwudu nggak boleh ngobrol. Ini ada untuk ngobrol. Ya pantas saja, nggak ada pengaruhnya. Wudu itu dinikmati. Bahwa saya banyak kesalahannya. Memang betul, dia sedang membersihkan kotoran yang bersifat. Ibu habis makan daging, colok-colok susah kan diambilnya, begitu kumur insya Allah keluar. Tapi bukan hanya mengeluarkan apa itu kotoran dari mulut, tapi yang paling penting dia sedang mengeluarkan kotoran yang bersifat batiniah. Karena mulutnya nyakitin orang itu tadi. Dia beristighfar, buang gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya apa Bu setelah kumur? Menghirup air ke hidung. Ini hidungnya itu loh. Kalau nyium sesuatu itu kan seringkali apa? Banyak orang yang hatinya, jiwanya goyang karena apa? Hidung ini. Begitu lagi jalan, bau wangi, sopo kayak. Makanya kenapa Bu, kalau ibu ke masjid itu nggak boleh pakai parfum yang berlebihan. Itu nanti kadang-kadang orang yang lewat itu terganggu, bau wangi. Itu orang yang nyium baunya itu kadang-kadang di belakangnya orang sido ke masjid. Kalau bau wangi Pak. Kadang-kadang imamnya grogi. Gara-gara ini bau wangi, mesti siapa nih? Karena apa? Itu aurat. Yang kedua, wanita itu aurat juga suara. Makanya kenapa? Kalau imam salah, negurnya wanita itu nggak boleh pakai mulut, nggak boleh pakai suara. Pakai apa? Nepuknya aja nggak boleh begini, gini. Sebab kalau nepuknya begini bahaya juga. Gini cuma sekali nepuknya kalau salah. Kalau bapak-bapak bersuara boleh, subhanallah. Tapi kalau ibu bersuara, imamnya, suara sopo kan? Begitulah hebatnya Islam. Gitu Bu ya. Jadi ketika berwudu saja, kalau ibu betul-betul hayati begitu, maaf nih mulut gak mau ngomong sembarangan. Kenapa? Dia sudah bertobat. Setelah itu apa Bu? Cuci muka kan, wajah. Maaf Bu, wajah itu dari mana sampai mana Bu? Ini suka kurang pas. Maaf nih, ada orang berwudu itu kok gini-gini tuh. Cuma begini, lupa. Itu wudu itu bukan wudu itu. Sini, balik lagi, ujungnya di mata. Wajah itu mana sih Bu?
tumbuhnya rambut sampai sini wajah, sininya telinga. Jadi bukan begini. Kalau ibu begini nggak sah wudunya, karena sih nggak terbasuh. Basuh itu buka keluar terus balik lagi. Nah itu ujungnya di mata. Sekaligus membersihkan mata. Kenapa Bu? Ini menarik lagi. Kenapa ke ujungnya di mata? Karena Bu, pandangan manusia itu di mata tuh di sini. Ketemunya mata itu loh. Ketika sudah ketemu terus gitu mata itu, maka menjadikan itulah berbahaya. Ya, makanya jangan salah ya, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita yang cantik, nggak tergoda. Karena apa? Beliau itu punya namanya burhan, karena wudunya itu benar. Begitu kan? Zulaikha itu kan mengadakan sayembara kan, karena dirayu oleh siapa itu? Yusuf nggak berhasil. Kenapa kok yang disalahkan? Ya tetap saja Nabi, padahal yang robek itu bajunya siapa? Yusuf dari belakang. Itu kan berarti, kecuali kalau Yusuf robeknya di depan, itu berarti Yusuf yang, itulah Islam mengajarkan seperti itu. Lah kamu kok ya orang sama pembantu kok katanya begitu, kok suka demen. Oh bener kan, dilakukan sayembara, semua wanita yang cantik-cantik itu dikumpulkan, yang pada akhirnya apa? Suruh dipegangin pisau begitu dalam Quran, suruh motongin berambang atau bawang itu. Nabi Yusuf suruh lewat, sampai Bu begitu motong itu nggak terasa, bukan berambang yang dipotong tapi jarinya, sampai berdarah masih delok apa itu? Sampai bilang, subhanallah, itu manusia apa malaikat? Mungkin kalau diterima ini, Nabi Yusuf suruh lewat, ibu bukan sekedar motongin jari, pingsan kali ya. Tapi maaf ya Bu, ya kalau suami itu gak usah terlalu ganteng-ganteng amat. So, kalau suami terlalu ganteng-ganteng amat itu, ibu juga gak tenang. Iya kan? Gak tenang, udah yang biasa saja. Yang biasa. Ya karena memang manusia kita ini biasa Pak, gantengnya gak ada yang berlebihan. Kenapa? Dalam hadis, sebetulnya manusia yang paling ganteng di dunia siapa Bu? Rasul, bukan Yusuf. Maaf, bukan Nabi Yusuf. Makanya pertanyaan, kenapa di kartun itu kok gak boleh gambar Nabi Muhammad? Kenapa Bu? Pertama jelas akhlak. Yang kedua, tidak ada yang pernah bisa menggambarkan Nabi Muhammad. Sampai-sampai kan digambarkan Nabi Muhammad itu kalau berjalan itu sama orang pendek ya serasi, sama orang tinggi ya serasi. Apa ya kalau jalan itu Nabi Muhammad kalau orang dulu ya modot gitu? Bukan, karena apa? Betapa serasinya Nabi Muhammad itu nggak bisa digambarkan. Tapi kalau di Nabi Yusuf, di cerita-cerita anak digambar, ada orang marah nggak? Nggak ada orang marah. Karena apa? Makanya katanya gini, dalam sebuah tarikh, kalau Nabi Muhammad itu ketampanannya 50% dari seluruh manusia. Nabi Yusuf 25%-nya. Kita manusia ini, miliaran manusia itu 25% dibagi-bagi kita ini. Ya makanya modelnya begini. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Udahlah, gak usah dianu. Pokoknya suami ibu paling cakep gitu aja, udah gak usah. Kenapa? Lagi-lagi hati Bu, lagi-lagi hati. Mau cakep kayak apapun Bu, mau cakep kayak apapun, kalau sudah 40 tahun ke atas gimana Bu? Melewat juga. Udahlah, apapun itu yang terbaik gitu ya. Nah oleh sebab itu, karena apa? Lagi-lagi adalah hati. Itu bermula dari apa? Berwudu. Makanya Bu, ibu bolehlah ya ke salon, apalagi Bu, apalagi ya ke spa apa namanya itu, ya. Tapi make up yang paling baik itu sebetulnya apa? Wudu. Cuci muka yang benar. Lah ibu pakai make up tebel-tebel, hujan itu udah habis itu. Wah, dredak itu rasa supaya mati malah kayak gedung wae. Tapi yang maaf Bu, wanita yang asli itu yang nggak pakai poles-poles, maaf. Alisnya biasa saja lah, gosok dikerok terus ditambahin kereng-kereng. Sebab kalau di kampung itu kadang salah nyoleknya pakai langsung itu. Begitu gerimis sudah jebeblek lagi. Apa maksudnya Bu?
asli itu adalah yang terbaik. Karena apa? Yang terbaik itu kan kata apa itu? Inner beauty ya, artinya apa? Tampil dari dalam. Karena apa? Ujungnya ternyata akhlak. Basuh kepala, maaf Bu, kalau basuh kepala yang benar gimana sih Bu? Seringkali orang itu cuma gini-gini doang. Memang ada pendapat yang gini, Mas lagi pusing apa? Memang boleh, ada boleh. Yang penting nyentuh rambut. Yang benar itu adalah begitu ngambil air sini, balik lagi, jangan masuk. Sekali, bukan 3 kali. Lah terus bagaimana yang rambutnya panjang? Oh gini-gini. Ya enggak, ya makanya yang dibasuh itu bukan syakrun tapi roksun. Apa itu roksun? Kepala, gitu ya. Walaupun ada yang pendapat bahwa separuh juga boleh, tapi yang sempurna adalah sini balik lagi baru 1000 sekali. Tangan, basuh tangan yang benar gimana? Ini suka salah. Ingat, ilal marafiq sampai siku. Ini ada orang butuh gini. Oh main mencak ini loh. Kanan kiri bukan, kanan semua dulu 3 kali. Dan itu pun dari atas ke bawah, bukan begini ya Bu. Bukan begini, itu nggak sesuai sunnah. Begini sampai bawah, baru kiri 3 kali. Oh gini. Udah tangan, kepala, kaki jangan salah lagi. Dan wudhu harus pakai besiku. Ibu-ibu nih yang pakai baju yang roto itu harus dibuka sampai sini. Kalau tidak nggak sah. Karena 1 titik saja ada yang harus dibasuh, terus nggak kena, yang akan membasuh nanti api neraka. Harus dibersihkan. Terus kaki, basuh kaki juga harus yang benar. Saya harus praktekkan ini, saya sering melihat. Ada kudu ngobrol ke sana kemari. Itu doang. Bukan. Makanya kenapa tempat duduk sering dikasih ini? Itu apa? Dipegang. Di sela-sela ini Bu. Ya butuh juga begini kan. Ini kuman ini luar biasa nih Bu. Makanya disuruh begini. Jadi juga begitu. Kalau kaki itu kan hanya sampai mata kaki ya. Gitu. Tapi dipegang. Jangan cuma gini-gini doang. Nggak bisa begitu. Itu Bu. Begitulah wudhu. Dan itu belum dianggap sempurna. Sempurnanya wudhu apa Bu? Membaca doa. Apa doanya? Yang paling inti doanya apa itu sebetulnya? Sebetulnya ketika ibu berwudu yang paling inti doanya apa? Bersyahadah. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baru memang nak tawabina waj'alni minal mutatahhirin itu iya tambahannya. Tapi yang paling inti kenapa? Kok berwudu akibatnya kepada akidah, kenapa? Karena nanti tergantung dari amalnya. Karena apa? Maaf, kalau ibu sudah wudunya nggak benar, sholatnya mesti nggak sah. Kalau sudah amalannya nggak diterima. Kalau sudah nggak diterima, berdampak kepada yang lain. Itulah yang menyebabkan mengapa berpengaruh kepada akhlak manusia. Itu dimulai dari wudu. Makanya ulama kita itu begitu luar biasa. Mari kita perbaiki wudu. Maka ketika kita baik wudunya, insya Allah amalan kita baik, akhlak kita juga akan baik. Bangsa kita hari ini rusak. Jangan-jangan itu bermula dari wudu. Jangan-jangan ada orang sholat nggak wudu lagi. Bisa jadi ya. Ya kalau tayamum jelas itu juga akan perintah Allah kan. Kalau tayamum juga jangan salah juga. Kalau tayamum apa yang dibasuh Bu? Kalau tayamum cuman 2 ya, cuman 2. Bu, tiup isyarat wajah. Sunahnya itu sebetulnya sekali saja. Ada yang juga nempuk lagi baru tangan. Tangan ada yang sampai siku juga, ada yang sini. Itu memang nanti perbedaan pendapat. Tapi kalau ditanya mana yang paling sahih, hanya sampai pakai ini aja. Apa ya pakai Pak Mas Jamal apa? Ya tangan ini ya, hanya sampai sini. Sampai sini. Gitu. Sederhana dalam kita beribadah.
Kesimpulannya adalah sesungguhnya kemuliaan manusia itu tergantung dari apakah manusia itu senantiasa dalam hidupnya membersihkan diri atau tidak. Terutama yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah hati. Yang kedua adalah fisik. Itulah namanya tohar. Mari Bapak Ibu, makanya Rasulullah bersabda, sungguh yang jiwaku berada di dalam genggamannya, saya beristighfar, saya bertobat tidak kurang dari 70 kali. Dalam hadis lain 100 kali. Itu yang harus kita gunakan. Yang kedua, banyak-banyak berwudu. Ibu ya, kalau bisa ibu menjaga wudu. Ya. Kalau nggak bisa juga minimal setelah ibu mandi berwudu minimal. Tapi kalau bisa kita menjaga wudu, insya Allah Bu, hidup kita akan dijaga oleh Allah. Jiwa kita bersih. Bu, kalau ibu mau doa nih, minta apapun, wudu dulu. Bila perlu sholat dulu. Kan nerima apa mintanya kepada Allah begitu indah. Karena apa? Berita Al-Quran kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepada kami adalah mengabdi dan kami memohon pertolongan. Ingat, meminta pertolongan itu didahului dengan mengabdi. Apa maknanya? Itu tadi, kalau kita mau doa sebaiknya minimal wudu dulu. Kalau tidak, apalagi dengan sholat, itu akan begitu indahnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tergantung apakah kita mau membersihkan dan mensucikan diri kita atau tidak. Ramadan juga kemarin, ketika ingin menjadi orang yang paling tinggi, yaitu menjadi orang bertakwa, karena apa? Dia berhasil dalam mensucikan dirinya. Insya Allah ibadahnya beres. Kalau sudah ibadahnya beres, akhlaknya benar. Kalau sudah akhlaknya benar, insya Allah akidahnya akan lurus. 3 hal pondasi dalam Islam itu. Ketika ketiga hal itu benar, ibadah kita benar, insya Allah bermasyarakat dengan Pak RW itu, Pak RW-nya enak saja. Kenapa? Sudah benar. Jangan sampai nanti rajin sholat, tapi rajin bikin onar. Ada nggak orang yang begitu, Bu? Di sini nggak ada, saya yakin. Paling 1-2 ya Pak RW. 3-4 gitu kan. Itu. Jadi ada orang rajin sholat tapi luar biasa. Makanya Bu, nanti ada muslim yang musingin, ada muslim yang muhsin, ya, muslim yang bersih. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang muslim yang muhsin. Dan orang muslim yang muhsin bukan hanya rajin sholat, tapi bagaimana dia di masyarakat juga akan baik. Insya Allah, itulah orang bertakwa. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Masih ada 5 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo Mas. Silakan yang mau bertanya mengenai Pak Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Menyangkut tadi masalah kebersihan dan adaptasi, ya. Menyimpang sedikit Pak Ustaz. Ya. Adaptasi berdoa. Karena berdoa itu bermacam-macam tangan. Di hadis bagaimana tuntutan berdoa yang baik? Ya. Adabnya. Ada, saya baca 2 hadis dan hadis ini sahih. Ketika berdoa itu memang ada gerak tubuh. Maaf kalau saya meminta sesuatu kepada ibu bapak atau kepada minta tolong kepada orang lain, tapi melengos, kira-kira gimana? Pak Eman minta tolong dong. Itu gaya kita gitu. Kira-kira Pak Eman gimana? Itu bocah kok kemelinci aman ya. Kita ngomong sama orang nggak ngeliatin orang itu, kira-kira gimana Bapak? Kepada Allah juga gitu, ada adabnya. Adabnya salah satu tentu tadi bersuci dulu, ya, bersuci dulu, suci hatinya. Terus yang berikutnya adabnya menghadap kiblat. Terus apa lagi? Ada semacam apa? Nah, hadis yang saya baca, berdoa itu tangannya. Yang pertama ada berdoa begini. Itu Rasul ketika apa? Maaf sampai ketiaknya ini nampak. Itu ketika sholat istisqa. Tapi Rasul kalau doanya itu adalah selepas sholat,
itu doa Rasul begini tangannya. Saya hadisnya ya. Enggak begini. Kalau merobot, tahu merobot. Allah mau ngasih jatuh, gitu. Tapi ini hanya ini ya, bukan beneran. Tapi maksudnya Rasul itu kalau berdoa seperti ini, dipertemukan. Begini. Itu hadisnya. Di luar itu saya belum pernah ketemu. Ada orang doa kok begini, Pak. Doanya, apa namanya? Gak niat. Doa itu harus yang apa? Yang mantap gitu loh. Mintanya itu ya di hadapan Allah itu yang benar-benar gitu. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan. Enggak ya enggak apa-apa ya Allah. Ada orang begitu. Ini doa mengapa? Doa meledek sama Allah. Doa itu harus yang jadi adabnya Mas. Itu saya ketemu dalam hadis itu begini. Tangan kanan dan kiri dipertemukan dan kita mohon kepada Allah seperti itu. Ada orang yang doa juga enggak biasa aja gitu, ada juga. Tapi apa ya? Makanya suatu saat di riwayat Tirmidzi Allah itu malu tidak mengabulkan doa seseorang apabila dia berdoa dengan sikap menengadahkan tangan. Jadi kalau kita doanya nggak menengadahkan, kalau menengadahkan tangan Pak, Allah itu sampai itu di hadis kutsinya malu kalau itu nggak dikabulkan. Makanya itu Bu ya, itu sebenarnya. Tapi maaf, yang lain saya sih yang begini, apalagi ada yang doa kok itu ada yang begini ya, macam-macam ya. Tapi yang saya ketemu hadisnya dua. Pertama ketika doa selepas sholat ataupun doa jadi ada yang begini. Itu memang ketika sholat istisqa. Ya ada juga orang habis sholat doanya begini. Ya silakan aja. Tapi intinya itu digunakan oleh Rasul ketika sholat istisqa. Saya kira itu. Ya, ada lagi? Monggo. Mengenai pakar siapa? Ya, terima kasih. Ibu, silakan. Untuk hari-hari tertentu memang ditempatkan untuk dari rumah dalam keadaan berwudu. Ya. Sementara suami mau berangkat gitu. Ya. Kadang akhirnya saya bilang ya berangkat, suami berangkat aja. Saya kadang merasa bersalah tidak salim. Ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana di tengah rekan kerja kita yang banyak non muslim, sementara kita mau jaga wudu kita gitu. Kadang kan disangkain sok-sok apalah gitu loh. Kira-kira bagaimana kalimat yang santun supaya memang saya di situ menjaga wudu dan terutama menjelang kita tilawah gitu. Ya. Makasih Ustaz. Baik, ini ada beda pendapat. Kalau dengan suami itu, Rasul ketika mau sholat itu cium tangan istrinya. Ketika beliau mau pergi ke masjid, Rasul salaman kan sama istrinya. Itu istrinya cium tangan. Dan Rasul nggak wudu lagi. Itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama bahwa memang suami istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi artinya mau pergi ke kerja salaman itu tidak membatalkan wudu. Walaupun memang ada. Karena apa? Ini kan kita ini dulunya kan memang, tapi makanya yang bisa yang tadinya haram menjadi halal, apalagi yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Itu apa? Nikah. Nikah itulah menghalalkan yang tadinya haram. Itu ya, itu yang pertama. Jadi sekarang dia tinggal ibu ya. Kalau ibu memahaminya bahwa suami istri batal ya monggo saja. Tapi intinya ada beberapa dan itu bahkan yang dinilai paling kuat karena Rasul itu biasa kalau mau sholat itu dia cium tangan. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita menjaga wudu dengan ya nggak masalah. Karena memang kepada siapapun orang laki-laki dan perempuan itu nggak boleh sentuhan. Kalau mau sentuhan itu salaman kayak maaf orang Sunda. Salamannya apa? Itu paling bagus. Jadi ya bisa saja menjaga wudu. Artinya apa? Kita dia ada non muslim apa yang nggak masalah. Yang penting kepada siapa, jangankan yang kepada sesama muslim aja sebenarnya laki perempuan nggak boleh sentuhan. Nggak boleh sentuhan. Lebih baik nanti disentuh dengan api yang mau nyala itu kalau bersentuhan. Makanya sebaiknya kalau bukan suami istri, bukan ya orang lain itu nggak boleh sentuhan. Nah, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya menjaga wudu itu sebetulnya lebih kepada pandangan, lebih kepada hiruk pikuk dalam kehidupan kita itu. Jadi dengan siapapun, ya artinya yang penting kita jaga. Sehingga apa Bu? Ketika kita sudah punya wudu, artinya dalam keadaan berwudu praktis.
Sholat udah tinggal sholat. Yang kedua, kita ada pencegahnya gitu loh. Melakukan sesuatu ini, saya kan dalam keadaan wudu loh, dalam keadaan itu akan berbeda. Kenapa? Yang ngintili apa maksudnya? Yang ngikuti kita itu malaikat rahmat. Malaikat apa namanya? Iblis, setan itu nggak mau. Apa setan orang doyan? Apa namanya? Degemit orang dunia. Itu salah satunya karena berwudu. Rahasia berwudu lagi, Bu. Maaf. Kalau mau di luar ada orang jahat, ibu mau dihipnotis, nggak mempan. Maaf, nggak mempan. Kalau ibu dalam keadaan bersih. Tapi yang mencolek sama orang, gitu, jangan copot. Gitu. Istighfar itu untuk mengurai dia. Astagfirullah, Allahu Akbar. Mesti orang itu akan ngomong, Bu maaf salah kirain teman saya. Padahal tadinya dia ngomong hipnotis. Kalau kaget dia bengong masuk. Tapi insya Allah kalau dalam keadaan berwudu kita akan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan copot. Kalau copot masuk tuh. Maaf. Itu pentingnya tuh menjaga wudu itu, Bu ya. Malaikat rahmat akan mengikuti terus. Setan dan iblis dia akan takut. Gitu. Nah, oleh sebab itu yang terpenting itu. Jadi dalam Islam itu ya kita nggak usah menampilkan yang itu juga. Maaf ya, saya lagi wudu ya. Itu juga nggak boleh juga dalam keadaan wudu. Artinya nggak usah menampilkan yang biasa saja. Tapi yang penting jaganya itu bukan luarnya, tapi yang dijaga adalah hatinya. Sehingga apa? Maaf. Kalau orang dalam keadaan berwudu ngomongnya hati-hati, terus apa lagi? Pandangannya hati-hati, tangannya bukan nyomot sembarangan. Hati-hati ya. Makanya ngambilnya juga nggak sembarangan. Gitu, Bu. Insya Allah dampaknya itu luar biasa. Makanya saya sarankan, kalaulah ibu misalnya bapak tidak bisa selalu menjaga wudu, maaf batal wudu, tidak, minimal setiap habis mandi wudu lah biasakan. Udah, pokoknya mau sholat nggak mau sholat habis mandi langsung wudu saja. Itu juga ternyata secara psikologis mencegah penyakit dalam diri kita juga, gitu ya. Aduh Pak, bagaimana kalau saya tuh nggak bisa menjaga bobros terus, itu dikit-dikit push gitu ya. Tapi insya Allah dengan menjaga wudu itu ternyata ada pasien yang sembuh karena berusaha untuk menjaga, gitu. Allah dengan sendirinya akan menyembuhkan penyakit-penyakit itu, insya Allah. Ya. Usahakan. Ada yang bertanya? Kalau untuk bertayamum, misalkan dirawat di rumah sakit atau kena macet dan ya. Kendaraan tempat tersebut gitu, ya. Kan debunya tuh nggak ya. kelihatan atau gimana itu? Kalau bapak ibu dalam keadaan berwudu, mau di mobil mau apa kan enak aja kan, sholat tinggal sholat. Maaf, saya pernah sholat sambil nyetir di Pondok Gede itu, jalannya macet, berhenti total, saya turun nggak mungkin, udah sambil nyetir sholat. Wudu gimana? Ya alhamdulillah udah dalam keadaan wudu tinggal enak. Tapi bagaimana nggak punya wudu? Nempelin. Kalau ada jok, di baliknya, di balik jok itu nempel. Kaca alternatif terakhir. Kalau kaca ini kan kadang-kadang debunya dia hilang. Tapi yang terbagus itu di balik jok itu mobil. Kita nempel tadi, tiup isyarat gitu, wajah. Mau nempel lagi yang versi itu juga boleh. Tiup isyarat tangan. Insya Allah yang paling sahih itu adalah yang walaupun ada pendapat sampai siku silakan, tapi intinya yang saya baca dalam hadis yang paling sahih hanya ini sampai itu. Setelah itu begitu, bukan sampai ini ya. Gitu. Jadi hanya sampai sini. Gini nih caranya, set ini terus balik, tapi ini jangan dikenain dulu. Baru yang ini, gini juga baru ketemu begitu. Udah tayamum cuma itu doang. Ya wajah dulu, tapi ya wajah dulu baru tangan. Jangan kumur ya Bu. Ada orang kumurnya belum, ada yang begitu. Jadi begitu Pak. Kalau di rumah sakit di tembok rumah sakit. Itu biasanya saya menganjurkan kepada pasien pakai tembok. Gak usah ribet-ribet. Kalau apakah di mobil perlu membawa debu yang itu ribet. Beragama itu nggak ribet seperti itu. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan. Saya kira itu, Pak. Kalau di kasurnya gitu, Ya. kalau di kasur Itu kalau sudah sama sekali nggak ada, tapi yang diutamakan di tembok. Kecuali kita nggak bisa menjangkau itu di kasur terpaksa. Itu yang alternatif terakhir. Tapi intinya jangan sampai nggak beribadah. Udah itu aja. Kalau sangat terpaksa silakan. Tapi kalau masih memungkinkan di tembok, yang terbaik tembok, jangan di kasur. Makanya kenapa dianjurkan ya? Kalaulah kita di mobil, kenapa nggak boleh pas sandarannya? Kan kena keringat, apalagi macam-macam ya. Tapi dianjurkannya di baliknya. Kenapa? Itu yang dianggap debu yang bersih. Karena nanti ada perintah soi dan thayyib, tanah yang bersih. Gitu, itu diupayakan. Kalau di spraynya kotor nggak itu? Kotor. Karena apa? Ya ditiduri orang-orang berpenyakitan. Kalau temboknya kan enggak. Gitu Pak persoalannya. Ya, Pak. Cukup? Bagaimana itu? Baik. Oh, monggo. kalau makan dan minum itu membatalkan wudu. Oh tidak. Tidak ada nas satupun makan dan minum membatalkan wudu. Cuman disunahkan untuk kumur setelah itu. Jangan sampai Bapak lagi sholat. Loh, tadi daging apa nih yang nyelip? Makanya kenapa kumur? Minum makan nggak membatalkan, kecuali makan daging unta. Gitu. Yang lain nggak, tidak membatalkan. Saya kira itu. Yang terakhir ini ada permintaan untuk kita mendoakan. Mungkin nanti kawan-kawan kita juga yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan ini dari Mas Yono tadi minta agar didoakan karena baru punya cucu ya Mas, ya, yang lahir. Mudah-mudahan ibunya segera diberikan pulih kembali sehat dan bayinya menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Mari kita doakan dan juga kita mendoakan kawan-kawan iman yang dalam keadaan sakit. Kuliniyatin solehah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yughfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Syakur, a'inna lana bika wasmi barakat. Ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini kami mensyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Kami dapat menuntut ilmu di rumah-Mu ya Allah, dalam rangka untuk meningkatkan kami menjadi orang-orang bertakwa ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Anugerahkanlah rezeki yang halal dan baik ya Allah, sehingga kami dapat mengamalkan ilmu yang baik. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah segala hasil usaha-usaha kami ya Allah. Hindarkanlah kehinaan di dunia dan siksa di akhirat ya Allah. Di tengah-tengah kami ada saudara kami yang menurut kebahagiaan ya Allah, telah lahir seorang cucu ya Allah. Semoga Engkau berikan kesehatan, keafiatan ya Allah, menjadi anak yang salehah ya Allah, yang senantiasa menjadikan agamamu sebagai panduan dan Rasulmu sebagai tuntunan ya Allah, dan juga menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya ya Allah. Kepada ibundanya semoga diberikan kesehatan, keafiatan, pulih kembali sehingga dapat melaksanakan ibadah sehari-hari dan kehidupan sehari-hari ya Allah. Di tengah-tengah kami juga ada orang-orang yang dalam keadaan sakit ya Allah. Semoga Engkau berikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'a la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb yang Maha Agung, yang menguasai ars ini ya Allah, sembuhkanlah dia karena Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang sebenarnya.
yang sehat buat kami semuanya agar senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah, senantiasa memakmurkan Masjid An-Nur ini ya Allah, sehingga kami menjadikan hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.